Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullahi wa ashkuruhu thumma usni alaihi wa astaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sore hari ini kita dipertemukan dalam suasana ibadah bulan Ramadan, dan kami dari tim live streaming Cermin Ramadan BCM Gandusari mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada sore hari ini tayangan agak terlambat karena ada udhrun, ada kendala sehingga acara ini agak terlambat. Kaum muslimin, arsyadinallah wa iyyakum, kalau mendengar kata rugi biasanya orang itu menghindari. Jika ada seorang pedagang dengan modal dan juga dengan usahanya kemudian dia rugi, pastilah itu sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Dan Allah memberikan modal kepada kita. Allah juga membantu usaha kita. Allah juga menyediakan untung yang sebesar-besarnya pada bulan Ramadan ini untuk kita dapat, untuk kita raih, untuk kita miliki. Maka pahala yang besar sekali yang disediakan oleh Allah pada bulan Ramadan ini jangan sampai orang mukmin, orang muslim itu tidak mendapatkan. Jangan sampai rahmat yang disediakan Allah, diberikan Allah pada bulan Ramadan yang melimpah ini orang muslim tidak mendapatkan. Dan jangan sampai maghfirah ataupun ampunan Allah yang diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang iman dan wahtisaban, seorang muslim pada bulan ini tidak mendapatkan. Maka mari kita berusaha dengan modal iman dan wahtisaban, kita berusaha untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dijanjikan oleh Allah SWT pada bulan yang suci ini, yang penuh berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kita akan melanjutkan bahasa tentang Syarah Riyadhus Shalihin, tentang hadis-hadis fadli Ramadan, yaitu tentang keutamaan puasa Ramadan dan juga bulan Ramadan. Kita akan membahas hadis yang ke 1216, lanjutan dari hadis yang kemarin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, berkata Imam Abu Zakaria bin Sharaf
Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa anhu, dan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjain, barang siapa anfaqa yang menafkahkan, membelanjakan zaujaini, yaitu dua pasang, fi sabilillah, di jalan Allah. Dua pasang ini maksudnya adalah dua binatang sepasang, jantan dan betina. Ada ulama yang mengatakan itu adalah dua pasang unta. Ada yang mengatakan itu dua pasang kambing atau domba. Ada juga yang mengatakan itu adalah dua pasang kuda. Maka barang siapa yang menafkahkan dua pasang, entah kambing, entah itu unta maupun kuda, fisabilillah, di jalan Allah, maksudnya untuk keperluan fisabilillah, nudiya min abwabil jannah, maka orang yang menafkahkan sepasang hewan tersebut dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Dan kita mengetahui dari banyak riwayat bahwasanya pintu surga itu ada 8. Jadi surga itu ada pintunya. Begitupun juga neraka. Neraka juga ada pintunya. Kalau surga pintunya 8, neraka pintunya ada 7. Maka orang yang menafkahkan sepasang hewan ternak, kambing ataupun unta ataupun kuda. Kalau kuda biasanya untuk berperang, maka dia akan dipanggil dari semua pintu surga. Dari 8 pintu surga ini memanggil dia. Seakan-akan semua pintu itu berlumba-lumba untuk orang yang berinfak ini masuk dalamnya. Ya Abdullah, dengan panggilan ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada khair, ini adalah suatu yang baik. Apanya? Yang dinafkahkan. Kenapa sesuatu yang baik? Karena dua pasang hewan itu sangat mudah untuk dikembangkan. Jika punya hewan dua pasang, nanti bisa beranak pinak, kemudian menjadi banyak, tentu manfaatnya lebih banyak. Tentu manfaatnya bisa banyak dirasakan. Inilah mengapa orang yang menafkahkan sepasang hewan, entah itu kambing, unta maupun kuda, mendapat fadilah nanti di hari kiamat, di depan surga, dipanggil dari semua pintu surga. Faman kana min ahli shalah, maka barang siapa yang dahulunya dia min ahli shalah, dari ahli shalah, du'iya min babis shalah, maka dia dipanggil dari babis shalah, yaitu dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, dan barang siapa dahulunya dia min ahli jihad, dari orang-orang yang giat berjihad fisabilillah, du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang dia dahulu adalah orang yang giat berpuasa, baik wajib maupun sunnahnya, du'iya min babir rayyan,
maka dia akan dipanggil dari pintu yang bernama Rayyan. Rayyan itu berasal dari kata Rayyun atau Ar-Rayyu yang berarti kenyang. Kenyang ini maksudnya adalah kenyang minal ma, dari air, bukan kenyang makanan. Kenapa dikatakan demikian? Dalam Syarh Riyadhus Shalihin, kitab Bahjatul Nadhirin, Syekh Salim bin Al-Hilali menjelaskan bahwasannya kenapa pintu bagi orang yang ahli puasa, pintu surga bagi orang yang ahli puasa itu dinamakan Ar-Rayyan. Karena bagi orang yang berpuasa, air itu lebih penting daripada makan. Maksudnya, orang yang berpuasa itu lebih berat untuk meninggalkan tidak minum daripada meninggalkan tidak makan. Dan memang kita itu terdiri dari, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80% terdiri dari cairan, terdiri dari air. Kemudian sisanya adalah benda padat. Maka otomatis orang akan lebih membutuhkan air daripada membutuhkan makanan, sekitar 70-80%. Orang bisa tahan mungkin 3 hari tidak makan sama sekali, tapi akan sulit bertahan jika orang itu 3 hari tidak minum. Di surga nanti ada pintu yang bernama Rayyan, dari kata-kata Rayyun atau Ar-Rayyu yang berarti kenyang, kenyang dengan air, puas dengan minuman, puas dengan air. Selanjutnya, wa man kana min ahli shadaqah, dan barang siapa yang dahulunya orang itu ahli sedekah, rajin bersedekah, dermawan, du'ya min babis sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Qala Abu Bakrin, bertanyalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Qala Abu Bakar, Abu Bakrin radhiyallahu anhu, bertanyalah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ayah ibuku yang menjadi tebusan untukmu ya Rasulullah. Ini biasa jika orang Arab itu mau mengucapkan sesuatu yang penting, itu biasanya bersumpah. Dan Rasulullah SAW sering bersumpah dengan walladzi nafsi biyadihi. Ada juga pernah Rasulullah mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Abu Bakar ketika, kalau tidak salah, ketika Rasulullah SAW menganjurkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu untuk marah, dan bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan doa mendoakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas supaya ditepatkan sasaran anak panahnya dan juga dikabulkan doa sajid ramjatah wa ajib da'watah. Maka sumpah semacam ini biasa diucapkan oleh orang-orang Arab untuk menekankan atau untuk memberikan penekanan kepada apa yang mau diucapkan, bahwasanya diucapkan itu amatlah penting baginya. Bahkan Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ma'ala man tu'ya min tilkal abwa min darurah. Maka mungkin tidak ada orang yang merasa rugi, merasa sedih
dengan apa yang sudah diberikan Allah dengan dipanggil dari pintu-pintu surga yang sudah dijelaskan di awal tadi. Abu Bakar itu merasa penasaran dengan orang yang fahal yudahadun min tilkal abwabi kullaha. Apakah ada seseorang ya Rasulullah yang dipanggil dari semua pintu? Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah ketika orang itu dipanggil dari satu pintu, kemudian dari satu pintunya lagi, itu seakan-akan tidak ada masalah dan sebetulnya tidak ada kesedihan, kerugian bagi orang yang dipanggil dengan satu pintu, karena hakikatnya setiap orang yang masuk surga dari pintu mana saja dia itu dipanggil, maka dia sungguh sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Maka Abu Bakar penasaran, adakah orang yang dipanggil dari setiap pintu itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, benar. Wa arju an takuna minhum." Dan saya berharap engkau Abu Bakar menjadi salah seorang di antara mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang dipanggil oleh penjaga pintu, yaitu pintu surga, dari setiap pintu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini muttafaq alaih, sepakat oleh dua ulama hadis, Bukhari dan Muslim. Dan dari hadis ini ada beberapa fiqhul hadis, yaitu pemahaman hadis yang bisa kita ambil, bisa kita istinbatkan. Yang pertama, bahwasannya surga itu mempunyai pintu, dan pintunya berjumlah 8. Yang kedua, bahwasannya orang-orang yang mengerjakan suatu amal, dia maksimal dalam mengerjakan amal tersebut, maka orang itu akan dipanggil dari satu pintu, yang mana pintu itu khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang memang khusus melakukan suatu amalan tertentu dengan maksimal. Tapi ini bukan berarti jika ada orang yang dipanggil dari pintu Rayyan, yaitu dari pintu orang yang ahli puasa, karena memang dia ahli puasa, kemudian dia melalaikan sholat, melalaikan zakat, bahkan tidak berhaji walaupun dia mampu. Bukan begitu maksudnya. Bahwasanya ini dalam beberapa kitab syarah diterangkan bahwasannya yang dipanggil dari salah satu pintu itu sebenarnya orang itu mentaati perintah Allah, semua perintah, dan menjauhi larangannya. Cuma ada satu ibadah yang dia itu memang berbuat maksimal. Ada orang yang dia menjalankan puasa, dia menjalankan sholat, tapi kadang kurang menonjol dalam sedekah. Maka mungkin dia menonjol dalam bidang sholatnya atau puasanya atau yang lainnya. Dalam hal puasa biasa saja. Dalam hal sedekah, ya umumnya orang yang bersedekah. Tapi dalam masalah sholat, baik yang wajib maupun yang nawafil, dia memang tekun, rajin, maka dia akan dipanggil dari babis sholat, dari pintu surga, yaitu bernama babis sholat, pintu sholat. Maka mudah-mudahan yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi motivasi agar kita
mengerjakan ibadah itu dengan ihsan, yaitu dengan kualitas terbaik. Sebagaimana yang ditanyakan kepada Abu Bakar, adakah orang yang masuk dari semua pintu? Maka Rasulullah menjawab, ada. Dan Rasulullah mengharapkan Abu Bakar As-Siddiq untuk bisa menjadi orang yang dipanggil dari setiap pintu. Maka ini juga kita bisa mengambil pengertian dari hadis ini, bahwasannya ini adalah fadilah, keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiq, karena harapan Rasulullah, harapan Allah itu pasti akan terjadi. Maka bisa dikatakan pastilah Abu Bakar nanti akan dipanggil dari setiap pintu, sebagaimana hadis yang lain ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang pagi ini puasa, maka yang menjawab adalah Abu Bakar. Siapa yang hari ini memberikan makan kepada orang miskin, yang menjawab Abu Bakar. Siapa hari ini yang melawat orang yang meninggal, maka yang menjawab juga Abu Bakar. Dan ketika Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit, maka yang menjawab adalah Abu Bakar. Dan Rasulullah menetapkan bahwasannya orang yang mengamalkan amalan seperti ini dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini jaminan surga bagi Abu Bakar, dan ini tidak mustahil bagi siapapun yang bisa mengamalkan seperti amalan ini. Dia akan di surga, bahkan di kompleks surga istilahnya, atau di kawasan surga bersama para anbiya wal mursalin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalamnya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana ta'abbudana wa takhassu'ana min taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku quli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin kulitam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.